Gazzetta.it mengabarkan bahwa hampir 8 tahun dan 7 trofi, era Suning berakhir untuk Inter. Pinjaman 275 juta euro yang ditetapkan dengan Oaktrey pada tahun 2021 telah berakhir, akibatnya waktu yang tersedia bagi Steven Sang untuk mencoba mempertahankan klub juga telah habis. Dengan diberlakukannya perusahaan saham yang dijaminkan, maka menutup lingkaran selama hampir 8 tahun, dari 6 Juni 2016 hingga 21 Mei 2024. Siaran pers resmi diharapkan akan dirilis besok. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa era Suning sebagai pemilik Inter akan segera berakhir. Ini tentu saja merupakan periode yang penuh suka dan duka. Kesuksesan Suning di Inter tidak dapat disangkal. Nerazzurri telah memenangkan 7 trofi bersama perusahaan asal Tiongkok tersebut, serta mencapai 2 final Eropa. Namun kepemilikan Suning menjadi tidak layak karena alasan finansial, dan situasi seperti ini seringkali dapat mengarahkan klub ke arah perairan yang berombak. Pergantian kepemilikan bisa berarti perombakan besar dalam sebuah klub. Dalam kebanyakan kasus, ketika sebuah klub berganti pemilik, itu berarti segalanya tidak berjalan baik di klub tersebut. Namun bagi Inter, transisi ini seharusnya berjalan mulus. Kekhawatiran bahwa Oaktrey akan mengubah situasi di Inter secara radikal telah hilang sejak awal. Dana yang bermarkas di Amerika Serikat ini sama sekali tidak memiliki keinginan untuk mengganggu keseimbangan yang telah membawa Inter ke posisi mereka sekarang. Artinya Oaktrey akan tetap mempertahankan BP Marotta sebagai CEO klub, Direktur Olahraga Piero Ausilio dan Asisten Direktur Olahraga Dario Bacin. Suninglah yang membangun struktur di balik layar ini. Mereka telah menuai kesuksesan dari manajemen senior ini, dalam bentuk trofi yang mereka menangkan di klub. Struktur tersebut tidak akan runtuh begitu saja begitu Suning pergi, dan ini adalah landasan kokoh bagi Inter untuk tetap berdiri tegak. La Repubblica melaporkan bahwa Suning telah melakukan investasi besar di Inter. Perusahaan asal Tiongkok ini telah memasukkan sekitar 800 juta euro ke dalam klub, antara pembelian awal pada tahun 2016 dan kemudian investasi berikutnya. Suning bisa saja mendapatkan kembali keuntungan jika mereka menjual Inter. Laporan menunjukkan bahwa Suning mencari sekitar 1,2 miliar euro untuk menjual Inter. Namun, tidak ada tawaran sebesar itu yang datang, atau jika ada, Suning telah menolaknya. Sekarang, Suning tidak akan mendapatkan keuntungan dari penjualan Inter. Sebaliknya, Oaktrey lah yang akan mendapat keuntungan dari penjualan klub, jika mereka memutuskan untuk menjual Inter. Namun, bukan berarti Suning akan pulang dengan tangan kosong. Sesuai ketentuan perjanjian antara Suning dan Oaktrey, Oaktrey harus memberikan kompensasi kepada Suning atas saham mereka di Nerazzurri. Jumlahnya akan ditentukan oleh penilai independen, tentu saja dikurangi seluruh hutang Suning kepada Oaktrey, dan jumlahnya dipastikan tidak akan setara dengan sekitar 800 juta euro yang telah dikucurkan Suning ke Inter. Sementara itu, Oaktrey akan mewarisi obligasi 415 juta euro di Inter. Nerazzurri menerbitkan obligasi tersebut pada bulan Februari 2022. Hal ini untuk membiayai kembali obligasi sebelumnya senilai 375 juta euro pada tahun 2017 yang merupakan kerugian selama era kepemilikan Moratti dan Erick Thohir. Dilansir FC Internews, Alessandro Bastoni termasuk di antara 3 kandidat yang bersaing untuk memenangkan penghargaan sebagai bek terbaik Serie A 2023-2024. Dia akan bersaing dengan Gleison Bremer dan Riccardo Calafiori. Sementara itu, untuk gelandang terbaik Serie A 2023-2024, Hakan Calhanoglu akan bersaing dengan Christian Pulisic dan Teun Koopmeiners. FC Internews melaporkan bahwa Lega Serie A memilih untuk mengecualikan Yann Sommer dari daftar calon peraih gelar kiper terbaik Serie A 2023-2024.
Mereka menominasikan Wojciech Szczęsny dari Juventus, Michele Di Gregorio dari Monza dan Marco Carnesecchi dari Atalanta untuk gelar kiper terbaik Serie A 2023-2024. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa rencana Inter untuk Francesco Pio Esposito bukanlah menjualnya secara permanen, melainkan akan meminjamkannya lagi. Inter bisa mengirimnya ke tim di Serie B untuk 1 musim lagi. Alternatifnya, pemain berusia 18 tahun itu bisa bergabung dengan tim di papan bawah Serie A. Prioritasnya tentu saja agar Francesco Pio Esposito mendapat waktu bermain reguler. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa hingga saat ini, Dumfries dan perwakilannya telah menuntut kenaikan gaji menjadi 5 juta euro bersih per musim. Sementara itu, Inter hanya siap menawarkan 4 juta euro bersih per musim kepada pemain berusia 28 tahun itu. Nerazzurri tidak akan menaikkan tawarannya secara signifikan, semuanya akan tergantung pada Dumfries apakah akan menerima tawaran tersebut atau tidak. Putaran perundingan yang menentukan belum terjadi. Namun, pembicaraan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Inter akan bertemu dengan perwakilan Dumfries minggu depan, ini merupakan ultimatum terima atau tinggalkan. Valencia dikabarkan telah melacak Satriano, mereka tertarik memboyong pemain berusia 23 tahun milik Inter itu ke La Liga. Namun, Valencia bukan satu-satunya klub Spanyol yang mengincar penyerang Inter tersebut. Relevo mengabarkan bahwa Real Betis juga berharap bisa mendatangkan Satriano. Real Betis bertujuan untuk mendatangkan pemain internasional Uruguay itu dengan kesepakatan pinjaman awal yang berisi opsi untuk mengontraknya secara permanen. Namun, Inter dikabarkan lebih memilih menjual Satriano secara permanen pada musim panas ini. Sementara itu, tim seperti Stuttgart dan Genoa juga dikaitkan dengan Satriano. Thomas Siliacus kepada TV Play mengatakan, "Saya sangat tertarik dengan Inter. Sekarang mungkin lebih mudah karena Oaktree sangat termotivasi untuk menjual klubnya. Valuasi untuk membeli Inter sekitar 1 miliar euro. Saya akan mengajukan proposal ke Oaktree untuk menunjukkan bahwa ada kemungkinan untuk mentransisikan klub menjadi usaha populer, seperti proyek serupa dengan Barcelona atau Bayern Munich." Fulvio Colovati kepada news.superscomese.it mengatakan, "Saya berasumsi bahwa tujuan Inter tahun depan adalah Liga Champions. Tidak melihat tim seperti Inter masuk 8 besar Eropa musim ini benar-benar merupakan kejutan negatif." Untuk musim depan, Nerazzurri telah mulai merencanakan masa depannya sebelum orang lain, dengan merekrut pemain top seperti Zielinski dan Taremi 5 bulan lalu. Dilansir FC Internews, tahun hebat Hakan Çalhanoğlu juga mendapat apresiasi khusus di luar negeri. Kesaksian terbaru mengenai hal ini datang dari The Athletic yang menominasikan pemain Turki itu sebagai pemain terbaik Serie A musim 2023-2024. Sebastian Mendes kepada Sport Italia mengatakan, "Lautaro Martinez menjalani musim yang fantastis di Inter. Saya suka caranya bermain di Nerazzurri. Tentunya sekarang Lautaro ingin mencetak gol bersama tim nasional, di mana dia jarang mencetak gol, tapi dia adalah striker yang benar-benar lengkap. Valentin Carboni masih muda, tetapi dia memiliki pengalaman untuk anak seusianya, terutama dalam sepak bola yang rumit seperti di Eropa. Dia masih sangat muda, saya pikir dia memiliki segalanya untuk menjadi pemain hebat karena dia memiliki pendidikan Eropa dan fisik yang bagus." Bek Hellas Verona, Giangiacomo Magnani kepada Radio TV Serie A mengatakan, "Saya tidak terkejut dengan pencapaian Federico Di Marco, saya tahu pengorbanan yang telah dia lakukan dan saya senang dengan posisinya sekarang. Saya mengharapkan dia mencapai hasil yang luar biasa karena dia selalu menunjukkan kualitas yang hebat, teknik yang hebat, visi dan berlari.